أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, isbiru bersabarlah kalian, wasabiru dan tingkatkan terus kesabaran kalian, warabitu dan bersiap siagalah kalian dalam menghadapi musuh. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat ini merupakan penutup dari surat Ali Imran. Memang pas sekali ayat ini sebagai penutup dari surat Ali Imran, surat yang secara umum menunjukkan kepada kita semuanya suka duka dan panjangnya perjuangan. Di sana ada kemenangan, ada kekalahan, dan bagaimana orang-orang kafir dari berbagai macam-macamnya, baik ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, yang terus-menerus melancarkan tipu daya dan ketidaksenangan mereka terhadap kaum muslimin. Termasuk juga kisah-kisah Nabi sebelumnya. Ada Nabi Isa, ada ibundanya Maryam, dan seterusnya, yang semuanya menunjukkan kepada kita semuanya bahwa memang dalam hidup ini siapa saja yang ingin mendapatkan kemenangan, maka tidak ada kecuali melalui jalan perjuangan. Dan karena itu, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala merincikan secara singkat padat bagaimana agar kita itu mendapatkan kemenangan. Maka ayat ini merupakan wasiat
seakan-akan merupakan wasiat akhir bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kemenangan, keberuntungan dunia dan akhirat. Setidaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 syarat untuk mendapatkan kemenangan. Yang pertama, syarat untuk mendapatkan kemenangan itu adalah iman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah modal dasar. Siapa saja yang ingin mendapatkan kemenangan, keberuntungan, maka syarat dasarnya adalah iman. Karena itu hendaknya setiap kita memastikan keimanan itu eksis, keimanan itu ada, tidak berkurang, tapi selalu bertambah. Karena ini standar pertama yang menjadikan segala sesuatu itu ada gunanya atau tidak. Karena tanpa iman segala sesuatu tidak ada gunanya. Dan dengan iman insya Allah segala sesuatu menjadi berguna dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan kecil hati. Kalian adalah tinggi, lebih tinggi jika kalian betul-betul beriman. Yang kedua, syaratnya adalah bersabar. Isbiru, bersabar. Di dalam Al-Quran banyak sekali memang perintah untuk bersabar ini. Dan hadis menunjukkan bahwa as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh daripada keimanan. Jadi perwujudan keimanan itu separuhnya ada pada kesabaran. Ada pada kesabaran. Kesabaran sesungguhnya sebenarnya adalah bertahan, menahan diri, mengendalikan diri. Yang pertama tentu saja mengendalikan diri agar selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini membutuhkan kesabaran. Sehingga perintah sabar itu terkait dengan sholat diulang 2 kali dan sabar didulukan. Ya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Di sebelumnya ada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar didulukan. Sabar didulukan. Karena antara lain ya sholat itu memang membutuhkan kesabaran. Ya kalau nggak sabar, ya, ujungnya ada yang mengatakan kok sholat terus katanya. Ya, kok jamaah terus. Gitu. Jadi sholat sendiri itu membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Orang kalau nggak sabar ya ujung-ujungnya nggak sholat. Akhirnya selesai. Dan juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena dalam kondisi tertentu itu orang akan mendapatkan godaan untuk bermaksiat. Maka ini juga senjatanya adalah sabar. Yang harus diandalkan. Orang yang nggak sabar ya ujung-ujungnya tergoda. Termasuk apalagi kalau peluang itu terbuka. Karena orang nggak bermaksiat ketika peluang nggak ada ya itu bukan sabar. Memang nggak ada peluang, nggak ada tantangan. Oleh karena itu ya nggak usah bangga dulu. Gitu. Ketika peluang memang nggak terbuka, peluang nggak ada, ya kan? Kalau peluang nggak ada ya nggak ada, nggak bisa. Gitu. Tapi sabar
Ya, ketika peluang itu terbuka tapi dia tidak melakukannya. Gitu. Ya, sama dengan kira-kira ya bersabar nggak makan, ya nggak ada yang dimakan. Gitu. Tapi ketika ada yang dimakan, bos, tapi kemudian bisa menahan diri, nah itu bersabar. Nggak maling karena nggak ada peluang, ya biasa saja. Tapi ini ada peluang tapi tidak dilakukan karena menahan diri, nah itu baru. Termasuk juga bersabar dalam menghadapi musibah. Ini juga sangat penting sekali, karena dalam kehidupan ini musibah bisa selalu ada dan bisa tiba-tiba. Maka ini juga menjadi ujian, dan yang bisa menghadapinya adalah orang yang bersabar. Karena itu diantaranya adalah ayat tentang perintah bersabar itu menghadapi musibah. Termasuk juga bersabar dalam menerima nikmat. Dalam menerima nikmat ini juga membutuhkan kesabaran. Karena ada orang yang dalam mendapatkan nikmat nggak sabar, langsung digunakan untuk foya-foya, sehingga kemudian berantakan akhirnya karena dia tidak bersabar. Jadi bersabar ini sangat luas. Termasuk juga adalah bersabar dalam menghadapi musuh. Bersabar dalam menghadapi musuh. Oleh karena itu, syarat yang ketiga masih terkait dengan sabar. Wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran. Ini lebih khusus lagi di dalam tafsir-tafsir disebutkan jangan sampai kalah kesabaranmu dengan kesabaran mereka, gitu. Jangan sampai kamu kalah sabar, gitu. Kalau kamu kalah sabar ya kalah, karena ternyata orang-orang kafir yang memusuhi Islam itu sangat bersabar. Sangat bersabar memusuhi Islam, gitu. Sangat bersabar untuk terus mengintai, gitu. Ya kan? Gagal satu cara, cari cara yang lain, gitu. Gagal lagi, cari yang lain, terus, gitu. Maka jangan sampai kalah sabar. Maka dipesankan wasabir, jangan sampai kalian kalah sabar dengan mereka. Dan mereka itu bersabar. Jangan dikira nggak bersabar. Jualan narkoba itu nggak laku ya bersabar sampai laku. Gimana caranya? Gitu. Termasuk yang bermaksiat itu kan bersabar. Yang judi bersabar. Yang jualan kehormatan bersabar. Gitu. Yang korupsi itu bersabar juga. Gimana dapat peluang, gitu. Dan seterusnya. Termasuk hal ini yang di sini adalah terkait dengan orang-orang kafir, untuk menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu bersabar. Bersabar memerangi Islam, bersabar menyerang Islam, gitu. Ya misalnya kita tahu perang salib itu berapa gelombang, bersabar mereka, terus, gitu. Demikian, maka jangan sampai kalah sabar. Wasabir, dan tingkatkan kesabaran kalian. Berikutnya yang keempat, riba, bersiap siaga. Bersiap siaga. Warabitu, bersiap siaga, menjaga kedaulatan Islam, gitu. Maka di sini diantaranya adalah bersiap siaga itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan, yaitu para pejuang-pejuang yang menjaga perbatasan negeri Islam. Jangan sampai ada pihak lain yang coba-coba untuk masuk ke negeri Islam. Jadi ayat ini sebenarnya memerintahkan ya umat Islam itu punya pasukan yang jaga perbatasan
perbatasan negeri. Perbatasan negeri. Tapi rupanya sekarang justru mereka yang melakukan. Kan mereka itu yang naruh pasukan-pasukan di kawasan-kawasan perbatasan itu. Padahal sebenarnya ini adalah tugas umat Islam kalau mau menang, gitu. Menjaga. Karena memang mereka terus juga mengintai. Maka kita umat Islam harus menjaga. Dan karena itu ada ayat di surat Al-Anfal. Wa'iddu mastata'tum min qawl. Dan persiapkanlah lahum bagi mereka untuk ngadapin mereka itu. Untuk menghadapi mereka itu, mastata'tum, semampu kalian, semaksimal mungkin, min quwwah, dari apapun kekuatan, antara lain dengan mengerahkan pasukan berkuda. Itu kalau dulu. Ya, sekarang mungkin ya apa, senjata-senjata peperangan yang dahsyat itu. Turhibuna bihi aduwallah. Untuk apa? Agar kalian itu menggentarkan musuh-musuh Allah dan menggentarkan musuh kalian. Memang kita ini perlu untuk menggentarkan mereka. Jangan mereka yang menggentarkan kita. Jadi memang perlu tarhib. Tarhib ini apa? Irhab. Ini agak meleset, agak sesuai dengan apa, maka mereka menghembuskan irhab itu, bahasa sekarang itu kan teror, gitu. Teror. Tapi kita kan bukan menteror, itu bukan, tapi memang ya sewajarnya umat Islam itu memang yang harus membuat orang-orang kafir itu gentar, gitu. Karena memang disebutkan umat Islam itu sejatinya menggentarkan. Nabi Muhammad dan para sahabat itu saat itu antara lain kekuatannya adalah musuh itu sudah gentar. Mendengar Nabi Muhammad itu gentar. Termasuk kemudian berikutnya mendengar kata Umar, itu mereka gentar. Itu gitu. Karena memang tahu bahwa umat Islam ini ya punya kekuatan yang hebat. Gitu. Jadi ada penjagaan yang secara jelas dari pasukan Islam berada di perbatasan negeri kaum muslimin. Termasuk juga di antara makna ribat itu Nabi menyebutkan bahwa ada 3 hal yang merupakan ribat. 3 hal itu ternyata Nabi sebutkan adalah isbaghul wudu, selalu menjaga wudu, berwudu dengan sempurna. Yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya beliau bersabda, Nabi bersabda, fadzalikumur ribat. 3 hal itu adalah merupakan kesiapsiagaan, penjagaan. Memang ya dahsyat, ya. Secara militer umat Islam berjaga di perbatasan-perbatasan itu. Secara keseharian rohani umat Islam selalu menjaga wudu, selalu cepat kalau ke masjid, dan selalu nunggu sholat. Ya, coba bayangkan kalau ini dilakukan, ya memang ya menggetarkan. Sholat subuh penuh kayak sholat Jumat, ya memang mereka akan bergetar. Bagaimana akan mengalahkan umat yang seperti itu? Nah, rupanya dua-duanya ini nyaris kita dilucuti. Tidak boleh berada di perbatasan-perbatasan. Mereka yang ngambil untuk wudu, ke masjid, nunggu sholat, ya nyaris semuanya mereka ambil. Mereka yang ngatur, ya kan? Mereka yang mengaturnya, gitu.
Padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Warabitu. Berikutnya yang kelima, wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman selalu memastikan untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharap ridhonya. Itulah takwa. Jadi yang menjadi acuan utama, ini perintah Allah, ini larangan Allah atau bukan. Jadi orang yang beriman spiritnya itu di situ. Spiritnya ada pada takwa. Dan Nabi menyebutkan takwa itu hahuna. Takwa itu di hati. Yang kemudian terwujud dalam amal kehidupan secara nyata. Gitu. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 kalau mau ditambahkan adalah persatuan dan kesatuan atau jamaah. Karena ayat ini menggunakan khitab yang semuanya itu khitabnya jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemenangan dalam konteks umat nggak bisa memang kalau tidak dilakukan secara berjamaah. Secara berjamaah. Nah, ini diantara musibah besar yang menimpa umat Islam. Dan inilah juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kita. Umat Islam itu dibuat sedemikian rupa berpecah belah. Berpecah belah sampai yang kecil-kecil. Jadi umat Islam itu diperpecah belah menjadi golongan-golongan. Nah, golongan-golongan itu satu golongan pun berpecah belah, kan gitu kan? Silakan dicari hari ini. Golongan apa yang nggak pecah? Nyaris nggak ketemu. Nggak ada. Golongan apa yang nggak berpecah? Nggak ada. Ya kan? Ya. Golongan ini berpecah. Maksud saya organisasi. Organisasi ini berpecah. Atau partai ini berpecah. Nyaris nggak ada sudah. Habis sudah. Nggak ada. Itu dari sisi kecil. Apalagi dalam konteks yang besar. Dalam konteks yang besar seperti itu, berpecah belah. Dalam konteks yang kecil sudah membuat organisasi atau partai pun masih pecah, masih pecah. Sekarang nggak ada lagi. Dalam konteks secara nasional saja kita nggak akan temukan lagi. Yang ini misalnya ini, ya kan? Ya termasuk ya, mohon maaf NU Muhammadiyah misalnya, juga begitu. Ada faksi ini, faksi itu. Yang sana juga begitu, yang ini juga begitu, yang partai juga begitu. Nyaris tidak ada. Padahal semangatnya adalah, spiritnya adalah kebersamaan jamaah. Nah, kalau sudah berpecah belah memang ya mudah mereka itu mengalahkannya. Karena kalau sudah berpecah belah itu mereka sebenarnya tinggal enaknya. Hari ini orang-orang kafir itu rupanya ya tinggal menikmati rancangan-rancangan yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Misalnya untuk menyerang umat Islam di sini itu orang kafir nggak perlu orang kafir lagi yang melakukannya. Maka orang kafir menggunakan umat Islam yang sini untuk menyerangnya. Gitu. Kan seperti itu. Termasuk dalam golongan organisasi. Nggak perlu lagi orang lain yang menyerang organisasi itu. Yang menyerangnya adalah yang pecahan dari organisasi itu sendiri. Gitu. Nah, ini karena faktor kesabaran mereka dalam membuat rancangan dan strategi untuk melemahkan kita umat Islam. Karena itu maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di sini jalan untuk mendapatkan kemenangan itu, yaitu keimanan, kesabaran, terus meningkatkan kesabaran, bersiap siaga, bertakwa kepada Allah dan menjaga persatuan dan kesatuan jamaah umat Islam. La'allakum tuflihun, baru kalian itu bisa
menang, sukses dunia dan akhirat. Gitu. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penutup surat Al-Imran ini adalah menjanjikan kemenangan umat Islam. Sebenarnya kalimat syarat kemenangan ini tidak terlalu dan sudah biasa juga disampaikan. Iman, sabar, meningkatkan sabar, kemudian waspada, menjaga ukhuwah sehingga kemudian jamaah tidak tercapai. Di zaman Rasul, ayat ini turun tentu bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai pemangkas, sebagai simbol yang bisa menjadikan syarat kemenangan ini bisa diwujudkan. Namun dalam kondisi sekarang, kira-kira langkah dan siapa yang bisa menggerakkan sehingga syarat-syarat ini bisa kembali dihadirkan dan kemudian kemenangan itu terulang sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Kita jasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Ayat ini ya menunjukkan kepada kita bahwa hatta di zaman Nabi, bahwa persoalan-persoalan yang disebutkan di ayat ini memang sudah muncul. Ada kan? Iman yang turun, ya, kesabaran yang turun, ya, lalu kemudian kurang sabar, ya. Wasabiru itu menunjukkan jangan sampai kamu kurang sabar, gitu. Termasuk juga warabitu, kewaspadaan, itu sudah mulai muncul. Sudahlah, sudah dapat saja kok, kan gitu. Termasuk di perang Uhud itu kan kurang waspada, mentang-mentang sudah kira-kira sudah menang, sudah dapat. Tapi ternyata nggak segampang itu. Jangan terdulu, gitu. Harus sampai, jangankan di medan perang, yang sudah tidak di medan perang saja masih harus tetap waspada dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian memang iya selalu bisa dikembalikan. Karena di sana antara lain ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada wahyu yang turun untuk menunjukkannya. Nah, sekarang sebenarnya sama kondisi itu. Nabi Muhammad juga ada. Memang wujudnya secara fisik nggak ada, tapi sunnahnya ada. Dan wahyu turun, iya ada juga. Al-Quran sudah lengkap. Tinggal kalau kurang ini berarti pencet ayat ini, gitu. Yang harus kita perhatikan. Tapi memang salah satu di antaranya yang sangat penting adalah eksistensi kepemimpinan, yang seharusnya kepemimpinan Nabi itu nggak berakhir, gitu. Harus ada yang melanjutkan. Dan karena itulah maka para sahabat belum ngurus jenazah Nabi sampai pasti siapa yang gantikan meneruskan posisi kepemimpinan Nabi ini, gitu. Sampai segitunya pemahaman sahabat dulu. Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu belum ngurus jenazah Nabi, gitu. Ntar dulu sampai tertunda berapa sehari semalam, gitu. Kalau tidak salah meninggalnya hari Senin, dikuburnya itu hari Selasa atau hari Rabu, gitu, sekitar itu. Karena apa? Karena sangat penting. Jangan sampai posisi ngambil tongkat komando ini belum ada.
Karena kalau ngambil tongkat komando ini belum ada, maka bisa yang mimpin memandikan jenazah saja akan sulit. Oleh karena itu memandikan jenazah harus ada seseorang yang punya kekuatan di situ. Maksud saya yang mimpin. Kalau enggak selesai memandikan jenazah itu. Gitu. Sampai dalam memandikan jenazah saya begitu. Saya sering mengamati juga begitu. Ini enggak selesai karena semua mimpin. Gitu. Tapi kalau ada satu yang mimpin selesai. Gitu. Dan dalam banyak hal juga begitu. Maka kepemimpinan dalam Islam itu sangat penting. Penting sekali, nggak bisa tidak. Hidup nggak ada yang mimpin tuh ya centang perenang. Termasuk di dalam rumah tangga. Kalau istri dan suami itu sama, dua-duanya mimpin, ya sama dengan ular berkepala dua. Yang nggak maju-maju itu. Karena yang sana ngajak ke sana, yang sini ngajak ke sini. Ya kan nggak maju. Kalau begitu, geret-geretan. Gitu. Geret-geret. Begitulah kondisi yang ada sekarang semenjak tidak adanya khilafah Islamiyah atau imamah al-udhmah. Dalam bahasa fikih itu imamah al-udhmah, kepemimpinan puncak. Ini di fikih itu ada berulang kali. Gitu. Ini ada bahas, tapi kita sekarang nggak punya imam yang disebut sebagai imam yang pusat gitu loh. Yang menggantikan Nabi Muhammad. Dulu langsung digantikan oleh Abu Bakar dengan sistem yang ada saat itu, lalu kemudian digantikan Umar dan seterusnya sampai seterusnya gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka nggak ada yang bisa mengundang umat Islam. Yang ngundang umat Islam masing-masing organisasi, ya kan? Kan gitu. Ini kan tunduk dengan masing-masing organisasi kan? Kan gitu. Dalam menentukan misalnya puasa saja, itu kan masing-masing tunduk dengan organisasinya. Gitu. Ya saya NU ya ikut NU kan gitu. Saya Muhammad ya ikut Muhammad, atau yang ini ikut ini kan gitu. Banyak itu. Seperti itu. Kalau negara juga begitu, tunduk dengan negara, di negaranya dia berada. Gitu. Saya orang Indonesia ya ikut Indonesia, saya orang Malaysia ikut Malaysia, kan gitu. Padahal seharusnya kan umat Islam itu satu, gitu. Seharusnya. Nah ini saja yang Indonesia saja juga nggak bisa. Ya, saya orang Indonesia, ntar dulu saya ikut yang ini. Jadi di Indonesia saja itu banyak. Nanti ikut organisasi juga begitu. Nah, di sini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu ya jalannya diantaranya sekarang ya tetap ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullah. Itu. Ayat ini masih tetap. Oleh karena itu ya upayanya bagaimana? Upayanya semuanya hendaknya punya spirit untuk menjadi perekat umat. Menjadi perekat umat. Bagaimana umat ini bisa bersatu padu? Maka memang ya dimulai misalnya dari jamaah masjid. Jamaah masjid ini menjadi perekat umat Islam. Siapa saja yang masuk di masjid ini ya kalau umat Islam kita anggap saudara kita kan, nggak perlu kita tanya kamu dari golongan mana, nggak usah, ya kan? Spirit ini dan seterusnya ya memang membangun kebersamaan, membangun umat ini ketika sudah terpecah belah. Ya memang bisa dari kecil, bisa juga nanti dari yang besar. Saya melihatnya ya insya Allah dari dua arah. Yang di bawah yang kecil punya semangat untuk bersatu, adalah pokoknya yang semangat untuk bersatu. Nanti suatu saat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita pemimpin yang kuat. Dan pemimpin yang kuat itu menyerukan untuk bersatu, insya Allah. Jadi dua arah, dua arah. Ini bisa ya memang dengan cara planning kita melakukannya sesuai dengan kemampuan kita, dan yang kedua tentu saja ya dengan doa. Dengan doa, karena kadang-kadang pemimpin itu muncul ya memang ada planning sebagian para ulama. Ada juga yang memang itu
ya anugerah, kita susah untuk melacaknya. Misalnya munculnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini karena planning para ulama atau memang ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu juga mirip, umat Islam itu terpecah belah. Tapi kemudian muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mempersatukan umat. Ayo kita bersatu semuanya. Dan kemudian bisa bersatu. Termasuk juga Muhammad Al-Fatih dan seterusnya. Demikian, Allah a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kepemimpinan seperti Al-Fatih, Umar dan sebagainya itu kan mereka selalu berpedoman dengan Al-Quran, hadis. Tapi kalau kita lihat negara kita sekarang kan tidak sadar dasarnya Al-Quran. Apakah mungkin ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang mungkin karena di dunia ini terbuka. Apalagi di negeri kita. Di negeri kita ini kan jelas sangat terbuka. Wong dasarnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau muncul pemimpin yang kuat, gambarannya kayak di Turki ya. Di Turki itu malah sekuler gitu kan. Tapi muncul Erdogan gimana? Karena hebat. Beliau mungkin nggak harus ke sana kemari kita negara Islam kan nggak harus begitu kan. Tapi ayo kita sholat berjamaah. Wong pemimpin yang ngajak mau apa gitu. Dan kemudian semuanya gairah untuk mengamalkan ajaran Islam itu tumbuh dengan sedemikian sangat pesat. Dan inilah hebatnya dakwah yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang hebat dibanding dakwah seorang ustadz yang kayak saya, gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu bisa, sangat bisa. Lah kalau presiden sekarang ngajak semua umat Islam di Indonesia untuk memakmurkan masjid dan beliau kemudian ngimam di Istiqlal sana, apa yang terjadi? Ya dahsyat. Gitu. Dan apakah itu bertentangan dengan Pancasila? Ya kan tidak. Mana ada bertentangan dengan Pancasila? Presiden ngimam di Istiqlal, lalu kemudian disiarkan di seluruh televisi yang ada bahwa presiden hari ini ngimam di Istiqlal, gitu. Menyerukan supaya umat Islam semua sholat subuh berjamaah. Apa yang terjadi? Ya dahsyat. Gitu. Tapi untuk itu ya nggak dibiarkan sama orang-orang kafir. Gitu. Makanya saat masjid di Turki dibuka sama Erdogan, apa yang terjadi? Ya luar biasa. Yang masjid yang bertahun-tahun menjadi museum. Ya luar biasa. Itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Mulai dari skala yang kecil juga nggak mungkin. Bupati wali kota ngajak sholat ya nggak ada yang mustahil. Itu. Karena memang Islam ini rahmatan lil alamin. Tapi bagi mereka nggak suka. Itu menggetarkan itu. Dan sekarang ya diantaranya Turki sudah menggentarkan mereka dengan cara yang begitu. Maka itu kalau terus berlanjut ya hebat. Tapi dibuat oleh mereka, ya itulah yang begitu-begitu itu mulai disusupi, dipecah belah dari dalam dan seterusnya. Saya masih ingat awal dulu ikut mendirikan partai, ya, PK dulu. Itu ada orang yang datang kepada saya, luar biasa. Saya baru kali ini merinding saya. Masa ada deklarasi partai itu di Balai Buntar pas sholat zuhur atau sholat asar, saya lupa. Itu menggelar koran lalu sholat semuanya. Acara di break untuk sholat. Masya Allah. Saya merinding saya Pak. Maka saya masuk Pak. Itu betapa dahsyatnya. Jadi memang sholat dengan berjamaah yang seperti itu ya menggetarkan. Itu di antaranya. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah persatuan dan kesatuan Ustaz. Saya dari kecil dari sekolah sampai sekarang, tapi saya tidak tahu bahwa itu sekolah ini mazhabnya dalam apa. Gimana? Kalau mazhabnya, saya sekolah nggak tahu dari mazhabnya dalam apa. Dari kecil saya pokoknya sekolah itu kan. Dan orang tua kan di sekolah itu kan, ya jadi itu aja sekolah aja gitu. Tapi nggak tahu saya sekolahnya apa. Tapi sekolah Ambali atau Maliki, itu kan pokoknya sekolah. Jadi dari kelas inilah ada sedikit-sedikit digunakan ada permainan alat ini kan. Nah, kemarin itu kita bersama. Nah, itu ada pertanyaan. Nanti kalau meninggal itu akan ditanya tentang sholat ini diterima atau tidak. Masalahnya untuk apa? Ini kita pakai jadi harus konsisten maksudnya. Kalau kita sapi, kalau kita Ambali, yang balik dalam diambil separuh gitu. Nah, terus kemarin saya simak ceramahnya Ustaz Musomad. Saya agak juga saya. Katanya, ya kalau orang awam, jadi saya masuk orang awam bukan sekolah yang lama gitu basisnya. Ya kita nggak ada mazhab kita ini guru kita itu ada. Gimana guru ya itu mazhab kita katanya. Tapi kalau orang yang memang apa sekolah atau sejarah ini ya harus dia pegang mazhab itu. Nah ini gimana kaitan dengan persatuan dan kesatuan kita ini dari urusan itu sudah beda gitu masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini juga sesuatu yang mengacaukan. Masa dikubur ditanya kamu mazhab apa? Mana ada? Abu Bakar gimana ditanya? Mazhab apa? Mazhab Syafi'i? Enggak mungkin. Masa Abu Bakar mazhabnya Syafi'i? Memang dulu mana? Syafi'i atau Abu Bakar? Gitu. Nah, itu yang mengada-ngada. Padahal Nabi memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi tidak ada pertanyaan itu. Yang ada adalah nanti man hadzal rajul? Siapa orang ini? Maksudnya siapa nabimu? Bukan siapa mazhabmu. Apa mazhabmu? Yang ada itu siapa nabimu? Kita ikut nabi siapa? Kita betul ikut Nabi Muhammad atau tidak? Gitu. Nah kalau persoalan mazhab Imam Syafi'i ini dan seterusnya, itu semuanya merupakan guru. Ya kita ikuti. Tapi kan tidak harus semua kita ikutin persis sebagaimana yang kita ketahui dari sana. Karena mereka guru-guru besar, istilahnya kan begitu. Dan ini perbedaan-perbedaan yang sifatnya perbedaan-perbedaan kecil yang memang itu boleh berbeda dan bisa berbeda, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak usah merisaukan. Pokoknya kita sholat, silakan dibaca hadis, silakan belajar bagaimana sholat. Kalau sholat sudah selesai, saya kira persoalan sholat itu nggak ada persoalan. Ada perbedaan-perbedaan kecil itu tidak memilahkan kita, tidak harus membuat kita pecah. Gampangnya saja itu. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, gimana? Apakah kita pecah gara-gara beda? Kan tidak. Gitu. Inilah gampangnya begitu. Kalau sholat sudah selesai, yang nggak pakai kunut juga sholat di Masjidil Haram, nggak ada masalah. Gitu. Yang Muhammadiyah adhannya 1, pas hari Jumat juga sholat di Masjidil Haram, adhannya 2. Mau apa? Mau balik? Enggak kan? Gitu. Mau tanya, kamu mazhab apa? Enggak juga. Gitu. Jadi itu yang aneh-aneh. Gitu. Itu yang aneh-aneh. Itu yang jauh kemudian membingungkan banyak orang. Kalau kamu mazhab Syafi'i, maka berarti kamu harus konsisten mazhab Syafi'i. Yang ngomong saja nggak ngerti juga konsistennya itu gimana. Gitu. Gitu. Jadi nggak usah risau yang seperti itu, tenang. Jadi termasuk juga yang sholat di Baitul Atiq nggak perlu ditanya kamu mazhab apa, nggak perlu juga. Dia tahu mazhab aja nggak tahu juga mazhab apa Pak mazhab. Makanan apa dia, gitu kan? Pusing juga gitu. Jadi gampang.
Islam itu gampang gitu. Meskipun memang iya nanti makanan itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ya kayak tafsir kan begitu. Kita ngambil tafsir yang gampang. Nanti ada tingkatan-tingkatannya soal hukum begini-begini gitu. Itu rinciannya itu wilayah orang-orang yang alim gitu. Seperti itu. Jadi tenang. Nggak usah risau nanti khawatir saya kalau di alam kubur nggak tahu saya ditanya mazhab apa saya. Nggak ada pertanyaan itu. Oleh karena itu nggak terlalu penting belajar apa mazhab. Yang penting belajar silakan ambil, misalnya kalau mau belajar fikih silakan untuk diambil, mau belajar fikih sunnah atau fikih yang jelas dikarang oleh ulama-ulama yang terpercaya. Terus kemudian belajar juga kepada ustadz yang menerangkannya. Gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang memang ahli jika kamu tidak tahu. Tidak harus menghafalkan mazhab itu. Saya juga sering mengatakan kan, kalau tidak salah mazhab Imam Syafi'i begini. Saya masih mengatakan itu. Karena juga nggak harus tahu. Dan nggak usah risau tentang di alam kubur nanti. Kalau ditanya siapa mazhab nggak tahu. Tenang, nggak ada pertanyaan itu. Demikian. Kita di Idul ini memang ada tempat kalau memangnya persiapan karena para kami juga lewat itu ada yang sini benarnya Pak, kami mau sholat terus di sini kesannya apa ada pakai kunut dan singkat. Jadi saya jawab kalau sah kita apa dari dulu sama apa. Tapi kalau persoalan kunut tergantung imam. Kalau imam tidak kunut kita mau, kalau imam tidak kunut ya kita nggak pakai kunut gitu kan. Jadi nggak jadi kita sholat sini. Kenapa? Nggak jadi kita sholat sini kan hanya mau sholat sini. Nah nggak jadi ya. Biar. Nggak jadi nggak datang ya. Iya, dia bukan mau sholat, mau ngecek aja, mau nanya-nanya. Ya iya, memang betul. Masjidnya di sini kunut atau tidak? Masjidnya nggak pernah kunut, nggak pernah tidak kunut. Yang kunut tidak itu imamnya. Imamnya kunut. Kita sholat itu ikut imam atau ikut masjid? Kita sholat kan ikut imam, ya kan begitu. Ya nanti kalau di Masjidil Haram ceklah. Ini sholat di Masjidil Haram itu kunut atau tidak? Wah nggak kunut, baliklah pulang ke Indonesia. Gitu. Gitu. Jadi masjid itu memang harus ada imam. Imamnya itulah yang nanti menentukannya. Gitu. Dan kalau kemudian imamnya terbuka, memang ada imam tetap, tapi kemudian ada ustadz yang datang dan seterusnya, dan ustadz itu memang ya familiar, ya kita ngikut imam. Ya kan begitu. Tapi kalau orang tiba-tiba kita nggak kenal, ntar dulu, nggak usah dia jadi makmum, nggak usah jadi imam, jadi makmum dulu. Itu. Jadi kalau orang tamu tiba-tiba datang, jangan disuruh jadi imam, suruh jadi makmum. Gitu. Kecuali kalau kita tahu tamu itu kita sudah kenal, sudah ini, dan memang dia ini Ustadz Abdul Somad misalnya, dia datang ke sini ya kita suruh jadi imam. Ya. Mau kunut ya silakan. Nggak kunut ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya beliau tanya, ini jamaah di sini biasanya kunut nggak? Kan gitu. Itu aja. Demikian. Pas insya Allah. Nah, apa? Silakan. Silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya sendiri. Yang saya tanyakan mengenai pemimpinan dari Ustaz. Nah, kami sebagai pemuda, ketika kemudian kami menjadi pemimpin kita, itu bagaimana timnya selaku kami mahasiswa pemuda ini bisa kemudian merangkul umat. Karena kalau kami mahasiswa itu mereka
bergerak di ormas tertentu ataupun di organisasi tertentu, dan kemudian ketika mereka memimpin di suatu masyarakat, mereka menghentikan kelompok organisasinya. Nah, maksud saya itu bagaimana ketika kami menjadi pemimpin di suatu masyarakat itu bisa merangkum segala golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi yang saya maksud, jadilah perekat umat. Jadi kita dimanapun berada, jadilah perekat, bukan malah peretak. Jadi perekat, bukan jadi peretak. Kalau kita di suatu masjid, maka jadilah perekat di situ, bukan jadi peretak. Meskipun mungkin Anda mahasiswa misalnya berada di organisasi tertentu, tapi keberadaan kita di situ menjadi perekat di situ dan juga menjadi perekat di yang lainnya, gitu. Hendaknya begitu. Karena nggak kita nafikan. Organisasi-organisasi yang dibuat itu kan mereka mengatakan ini bukan untuk memecah, tapi sekedar memang ya organisasi itu ada. Kayak organisasi kepemudaan itu kan banyak sekali. Atau mahasiswa itu banyak sekali organisasinya. Ada HMI, ada apalagi itu kami, ada ini. Ya mungkin salah seorang itu memilih di antara salah satu itu. Tapi tetap jadilah perekat di dalam dan juga perekat di luar. Atau kalau tidak di situ, meski tidak berada di semuanya itu, tetap juga jadi perekat. Karena nggak wajib juga. Ikut di situ nggak wajib, ikut juga boleh, nggak ada masalah. Selama yang kita bawa adalah kebaikan. Maka yang perlu dijaga adalah jangan sampai diri kita itu menjadi peretak. Jadilah perekat. Umat ini sudah pecah, maka jadilah lem. Itu. Jadilah lem. Karena Anda misalnya ini yang seharusnya HMI sama kami itu bentrok, gara-gara ada kita di situ. Oh ini jadi perekat gitu loh. Itu yang kita maksud. Karena ada orang itu yang justru keberadaannya itu malah ngadu, gitu. Malah mengadu, termasuk di suatu masjid. Ya, gitu. Karena kita misalnya lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i atau lebih condong kepada, atau kita orang Muhammadiyah misalnya, maka kita di masjid itu menjadi peretak, ya kan? Yang NU berusaha kita singkirkan misalnya. Seharusnya tidak begitu. Meskipun kita itu Muhammadiyah misalnya, tetapi tetap justru merangkulnya, untuk merekatkannya. Nah, itu seperti itu. Maka silakan untuk nyumbang dalam hidup ini, setidaknya menjadi perekat, bukan peretak. Setidaknya, jangan sampai nyumbang keretakan. Dan ini persoalan hati. Ini persoalan hati. Jangan sampai nyumbang keretakan, tapi nyumbanglah ada orang yang direkatkan. Saya tempo hari itu misalnya awal di MUI, sekretaris umum, itu saya berusaha untuk merekat. Saya wajak pokoknya semua. Saya tengok mana tokoh Muhammadiyah, tokoh NU yang belum masuk itu kita masuk. Jadi alhamdulillah senang dan rekat. Itu kira-kira begitu diantaranya. Kita tidak ada kira-kira semangat karena ini NU coret saja, bukan. Atau karena ini Muhammadiyah, atau karena ini tidak. Tapi kita berusaha untuk merekatkan. Di antaranya begitu. Saya berusaha begitu dulu. Ya sekarang juga dalam batas-batas tertentu juga. Termasuk juga di suatu masjid. Makanya sering juga kita tanya, masjid ini biasanya apa? Kunut atau tidak? Nah, kalau kunut. Daripada kemudian saya tiba-tiba nggak kunut, kemudian nanti berdebat di situ, kan menambah keretakan. Meskipun kadang-kadang karena lupa nggak tanya, masjid itu biasanya kunut, akhirnya saya nggak kunut. Tiba-tiba kemudian agak kasak kusuk, tapi alhamdulillah kasak kusuknya tanya, kenapa Ustaz tadi nggak kunut? Nah, hampir saja kami tadi itu ada yang balik, gitu. Akhirnya kita jelaskan dan kemudian clear, ya, senang. Karena nggak kunutnya bukan karena kita anggap kunut itu bid'ah, bukan, tapi karena tadi nggak tahu itu, dan sebenarnya nggak apa-apa. Nah ini yang kunut juga nggak apa-apa, nggak kunut juga nggak apa-apa. Akhirnya jadi senang kan, gitu.
Jadi nggak kita cemooh. Kamu ini yang kunut beda, yang nggak kunut ini yang sunnah, gitu. Atau sebaliknya, gitu. Yang nggak kunut ini harus sujud sahwi ini, gitu. Nah, tentunya cekcok gitu. Itu kira-kira. Nah, mahasiswa pemuda juga begitulah kira-kira. Yang penting spiritnya adalah spirit Islam, gitu. Spirit Islam menjadi perekat di tengah-tengah umat yang sudah retak, gitu. Tapi kadang-kadang ini ya posisi ini susah juga kadang-kadang. Gitu. Ya, orang lain mengatakan apa itu pertak, gitu. Memang susah juga. Orang yang kira-kira apa ya apa namanya itu, yang di tengah-tengah itu kadang-kadang dibilang nggak punya pendirian. Nah, iya juga. Saya pernah juga itu dituduh, apa Ustaz Somad itu nggak punya pendirian. Pas subuh kunut, kemarin saya tengok enggak punya pendirian. Ya, susah juga memang. Ada juga, ada yang mengatakan itu juga, nggak punya pendirian. Udah nggak jelek katanya. Gitu. Ya susah juga. Ya demikian. Yang mana juga? Silakan. Mic-nya di mana? Oh, mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kepemimpinan yang tapi yang saya sadari kepemimpinan nasional, kepemimpinan Indonesia ini. Sedianya memang kepemimpinan itu menjadi berkah. Tapi ada bangsa di zaman presidenan yang lalu, barangkali saya tidak sebut namanya, jangan mengetahui, pernah diripunya waktu itu masalah Ajinomoto, di mana Mori sendiri mengatakan bahwa Ajinomoto itu ada yang simpati, tapi suatu pertanyaan kepada Nabi waktu itu mungkin bangsa konsumsi dipertanyakan kepada Presiden bangsa, bagaimana soal Ajinomoto Pak Presiden? Kalau Pak Presiden menjawab, barangkali beliau berada sebagai kepemimpinan Presiden di negara demokrasi. Jadi jawaban Presiden tersebut katanya Ajinomoto halal. Nah ini bagaimana ini? Pak Ustaz, kami Presiden itu mau menjadi partai nasional, tapi di kacamata Islam, ini yang pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya? Tapi itu udah berlalu kan? Udah berlalu ya sudah. Sudah berlalu ya sudah. Saya justru mengomentari, tapi saat itu kan orang nggak mau beli Ajinomoto kan? Meskipun presiden katakan halal, tapi kan masyarakat akhirnya nggak mau. Tetap jadi kemudian Ajinomoto ada masih yang sekarang? Ada nggak? Ada masih ada ya. Tapi berubah. Pernah anjlok gitu. Saya justru mengomentari umat Islam itu masih pilih-pilih. Nggak mau makan haram itu kalau babi. Tapi haram yang lain masih mau. Gitu. Ya kan? Takut sekali makan babi. Padahal baru ya enzimnya dan seterusnya itu. Tapi kalau haram yang lain kayaknya enggak dia, gitu. Nah ini yang salah. Gitu. Gitu. Dikasih money politik mau, gitu. Ya kan? Padahal haram juga. Ya kan? Kasih suap mau, padahal itu haram juga. Kita kan sering menyampaikan yang haram itu jangan dikira hanya daging babi. Yang haram yang lain itu banyak. Gitu. Gitu. Tapi sayang kalau kita dibilang ini babi langsung gitu, cepat sekali responnya. Bukan nggak bagus, bagus.
Tapi kenapa bukan dengan yang lain juga? Gitu. Dengan hal yang halal haram yang lain. Kan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal. Gitu. Kenapa kita tanya soal babi atau tidak? Kenapa kita nggak tanya soal yang lain? Kenapa kita nggak tanya milih ini apa hukumnya? Gitu. Milih ini apa hukumnya? Ini kan termasuk halal haram juga. Gitu. Tapi kita nggak pedulian dengan yang itu. Maka ya hadirlah pemimpin yang begitu. Termasuk juga, memang ini susah juga mana yang salah. Gitu. Kita punya pemimpin nggak bagus. Ini sebenarnya siapa yang salah? Pemimpinnya atau kitanya? Ya, pemimpinnya ya salah juga. Tapi kenapa kok dia terpilih? Gitu. Ya, kan ini juga yang kemarin tuh pertanyaan. Ustadz, Partai Islam tuh banyak sekali. Kenapa kok kalah terus? Ya kalah karena kita nggak milih. Ini kan gitu kan? Nah, coba bayangkan, siapa yang salah? Memang susah juga. Kadang-kadang kita nyalakan Partai Islam, ya karena Islamnya begitu, begini, gitu kan gitu. Ya bisa aja. Tapi di antaranya itu. Ya, maka ya memang ini ada memang kita harus berusaha. Yang kedua memang ya kita harus berdoa kepada Allah agar kita diberikan pemimpin yang bagus. Tapi doa ini jangan hanya juga minta saja. Ketika ada kesempatan, loh ini kok ada yang bagus, ini ada yang buruk, segera putuskan milih yang baik, gitu loh. Karena selalu ada kesempatan itu, tapi sayang kita tidak memanfaatkannya. Gitu. Ya terus terang kalau diambil kecewa, Ustadz Gunawan kecewa, saya dulu kecewa, gitu. Dulu. Gimana? Allah membuka peluang. Ini jelas ada partai sekuler. Ini jelas ada partai Islam. Lu partai Islam ketika itulah sedikit sekali yang milih gitu. Gimana? Nggak nangis gitu. Nangis, tapi ya alhamdulillah kemudian ada yang menghibur, tidak, sudah berusaha gitu. Ya. Kalau mau itu kira-kira ya diputar ulang. Karena saya melihat ya saat itu memang luar biasa. Peta itu jelas. Peta itu jelas. Ini arahnya ke sana dan ini arahnya ke sini. Itu peta itu jelas. Tapi kita belum mau memilih yang peta yang jelas-jelas bagus itu. Justru saat itu Partai Islam pun kalau dikumpulkan itu ya sedikit sekali gitu. Nah setelah itu ya di sini Allah kasih yang baik nggak mau, maka Allah kasih ya udah pilihlah terus yang buruk itu. Gitu. Kaidah itu demikian ya. Kaidah dalam hidup Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita itu menolak yang baik, maka Allah akan kasih kepada kita yang buruk. Gitu. Oleh karena itu ketika ada peluang kebaikan jangan sekali-kali disia-siakan. Itu dalam hidup. Jadi kalau ada peluang kebaikan jangan disia-siakan. Tapi Allah kasih peluang kebaikan disia-siakan, ya Allah kasih yang buruk. Itu rasakan gitu. Karena kaidahnya begitu. Allah kasih Nabi Muhammad nggak mau, ya terima itu Abu Jahal. Kira-kira begitu. Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Biarlah Madinah yang dapat. Kan gitu. Maka apa yang terjadi? Ya rusak maka dipimpin Abu Jahal. Kan begitu. Yang bangkit siapa? Madinah. Karena Madinah yang mau menerima Nabi. Maka nggak mau. Hancur-hancuran Makkah. Baru Makkah itu hebat lagi setelah ternyata mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dalam hidup. Demikian. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai kita baca itu
imam sedang baca Al-Fatihah, apakah kita harus langsung berhenti mendengarkan Al-Fatihah atau menyelesaikannya? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya berhenti mendengarkan bacaan imam, tapi berhentinya jangan tanggung nian, gitu aja. Jangan tanggung nian, jangan sampai tanggung nggak ada makna. Jangan sampai tanggung nggak ada makna. Misalnya baru ini berhenti, lanjutkan ini wajjahtu wajhiya sampai lilladzi fataras samawati wal ardh misalnya. Atau kalau yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Setidaknya sampai di sini. Gitu. Baru jangan sampai Allahumma ba'id. Jangan sampai di sini aja gitu. Lanjutkan. Karena baru ya Allah jauhkan. Apa jauhkan? Gitu. Ya, jadi sampai sempurna lah insya Allah, nggak apa-apa. Ya, kalau dikit kan nggak ketinggalan juga gitu. Jadi sesuaikan yang begini-begini ini ya fleksibel, nggak terlalu ketat gitu. Jadi karena baca doa iftitah itu sunnah, mendengarkan bacaan imam itu wajib gitu. Demikian pas insyaallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, menjaga kita bersama. Dan yang sangat paling penting ini adalah juga bagian daripada kesabaran. Tadi problem disampaikan, ini jangan sampai membuat kita nggak sabar. Disinilah kita harus bersabar. Harus bersabar. Karena kita nggak tahu nanti kapan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan yang besar itu. Maka kita harus bersabar. Bagaimana bersabarnya Nabi Musa, bagaimana bersabarnya Masyitoh gitu, bagaimana bersabarnya Bilal dan seterusnya. Maka ayat itu pas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Bersabar. Memang bersabar itu awalnya pahit sabar itu. Tapi insya Allah akhirnya manis. Itu. Bersabar itu awalnya ya pahit, tapi akhirnya manis. Maka hampir semua kesuksesan itu tidak bisa dilalui kecuali dengan bersabar. Termasuk saya ingin sampaikan yang sangat penting tambahannya itu bersabar dalam mendidik anak. Termasuk juga para pemuda dalam menuntut ilmu, bersabarlah. Kalau nggak bersabar nggak jadi. Ngafal Al-Quran nggak bersabar nggak jadi. Di pesantren anak nggak bersabar, orang tua nggak bersabar nggak jadi. Itu 6 tahun di pesantren itu. Ya. Dan godaannya banyak. Kalau nggak bersabar nggak jadi. Ngaji juga begitu. Kalau nggak bersabar nggak jadi. Kalau nggak bersabar nggak berjadi. Dan itulah kesabaran itu adalah merupakan kekuatan. Siapa yang sabar, insya Allah jadi. Tapi kalau nggak bersabar, ya nggak jadi. Ibarat masak nasi nggak bersabar, maka ya setengah masak. Gitu. Maka hati-hati, jangan sampai setengah masak. Gitu. Karena kalau setengah masak itu nggak enak. Ibu-ibu makan nasi setengah masak gimana? Enak? Nggak enak. Gitu. Maka begitu juga sekolah setengah masak nggak enak. Gitu. Maka jangan sampai kita kehilangan kesabaran. Maka ayat ini fokusnya ada di kesabaran. Karena kalau yang soal iman sudah berulang kali disebut. Soal yang takwa sudah berulang kali. Maka ini ayat ini memang fokusnya di kesabaran. As-sabru itulah jalan, sabar dan jihad. Nah, ayatnya di situ. Bersabar. Kalau nggak bersabar nggak bisa. Dan kalau bersabar, insya Allah bisa. Saya nggak yakin terhadap orang yang mengatakan saya nggak bisa Ustaz mempelajari bahasa Arab nggak bisa asal bersabar. Tiap hari saja kumpulkan 2 kata
maka 1 bulan sudah berapa? Kalau bersabar, ya kan? Nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa kalau bersabar, ya kan? Pokoknya bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalau kita mau mempelajarinya dengan bersabar. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.